Oke mantap, di video kali ini saya akan membahas tentang serba-serbi mesin Honda Win yang biasanya mesin Honda Win itu di bagian head atau block headnya itu terdengar suara kemelicik, kemeletek, kemelotok, dan lain sebagainya. Nah, jadi mesin Honda Win ini mengadopsi mesin berkapasitas 100 cc ya teman-teman. Kalau di bloknya ini bisa kita lihat 97 cm3. Nah, jadi mesin ini hampir sama dengan keluarganya, yaitu Astrea Grand, Prima ataupun Legenda. Dan perbedaannya itu di bagian koplingnya. Kalau Honda Win ini menggunakan kopling manual, sedangkan Astrea itu menggunakan kopling otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan menurut saya untuk di bagian dapur pacu itu sama-sama menggunakan kapasitas mesin 100 cc. Untuk Honda Win ini menurut saya yang paling overpower ya dibandingkan Astrea dan juga Prima ataupun Legenda, karena mungkin untuk Honda Win ini menggunakan kopling manual ya, dan juga ada yang bilang untuk transmisi bagian dalam atau rasionya itu berbeda dengan keluarga Astrea ataupun Legenda. Nah, itulah yang menyebabkan Honda Win ini tenaganya lebih keluar ya teman-teman, karena sama-sama menggunakan kapasitas mesin 100 cc. Nah, jadi serba-serbinya untuk Honda Win itu biasanya di bagian block headnya ini timbul suara kemericik ataupun kemeletek dan lain sebagainya. Nah, langsung ini juga sama, ini ternyata motor Honda Win ini juga mengalami suara kemeletek di bagian block headnya. Nah, langsung kita dengar aja ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, kita bisa denger ya suaranya motor Honda Win ini ada suara kemeletek-kemeletek di bagian block headnya. Nah, untuk di suara kemeletek atau suara aneh yang lain, kemericik, kemeletek dan lain-lain itu di bagian block head Honda Win itu ada banyak faktor ya teman-teman. Nah, itu bisa dari klepnya ataupun bos klepnya yang sudah aus, dan juga di bagian nokennya yang sudah aus dan harus diganti, dan juga di bagian rantai ketengnya teman-teman. Nah, untuk suara rantai keteng dan juga bos klepnya itu suaranya itu hampir mirip-mirip sama ya teman-teman. Dan itu kalau kita tidak tahu, walaupun kita sudah ganti rantai ketengnya ya, karena suaranya itu sama, kita mendiagnosanya salah, kita pikir rantai ketengnya, ternyata bos klepnya. Mau kita ganti rantai ketengnya berapa kali juga tetap bunyi teman-teman, karena suaranya memang hampir sama. Nah, untuk membedakannya, untuk rantai keteng itu bunyinya itu ketika mesin dalam keadaan lamsam ya teman-teman, dalam keadaan lamsam, dan ketika gas itu kita buka, gas itu kita angkat, rantai ketengnya itu akan sedikit suaranya itu lebih berkurang ya teman-teman. Nah, rantai ketengnya itu kalau kita gas akan sedikit berkurang, dan apabila saat kondisi lamsam itu suaranya akan semakin keras. Dan berbeda untuk bos klepnya ya, bos klep yang sudah aus itu kalau kita gas itu malah semakin kencang suaranya ya, karena klepnya itu di dalam bosnya itu kalau kita gas kencang itu akan ombaknya lebih parah ya teman-teman, klak 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 gitu, seperti itu. Nah, jadi bedanya untuk suara bos klep dan juga rantai keteng itu teman-teman. Kalau rantai ketengnya itu ketika stasioner, rantai ketengnya itu bunyi, dan ketika digas itu rantainya bunyinya itu akan sedikit berkurang. Tapi untuk bos klepnya itu di lamsam itu bunyi,
digas juga makin bunyi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti untuk suara stang seher itu mau di RPM bawah RPM atas itu dia akan tetap bunyi, berbeda dengan suara piston yang sudah oblak ya. Nah, apabila piston yang sudah oblak itu biasanya di kondisi yang masih dingin itu karena celah antara dinding dan juga seher itu masih lebar karena seher itu belum mendapatkan panas, belum memuai. Alhasil kalau masih dingin itu, kalau untuk suara seher itu dia kasar, tapi kalau sudah panas karena pistonnya memuai, celah antara dinding buring dan juga seher itu akan mengecil, dan kalau sudah panas, kalau di bagian piston yang aus itu malah mesin akan halus karena piston memuai dan celah antara buringnya itu mengecil. Beda dengan stang sehernya. Kalau stang seher itu di bagian RPM bawah bunyi, ketika kita gas makin bunyi ya kan, karena di stang sehernya yang kena, berbeda dengan di bagian pistonnya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk membuktikan rantai ketengnya ini, karena motor Honda Win ini tadi ketika kita gas suaranya sedikit menghilang, kalau lamsam malah bunyi. Nah jadi untuk membuktikan ini rantai ketengnya atau bukan, ini langsung kita buka aja ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini bisa langsung kita lihat ya. Nah di sini saya akan lihatkan. Nah mana kelihatan nggak ini? Nah di sini rantai ketengnya sudah ada space ya teman-teman. Nah ini kendor, ini ada spasi ini sudah kendor. Nah kenapa rantai keteng kendor itu bisa menyebabkan bunyi? Karena rantai yang terlalu kendor ini akan bertabrakan dengan dasar block headnya. Blok yang ini dasarnya kan, ini ada dasarnya ini kan, seperti ini ada dasarnya. Nah apabila rantai ketengnya ini terlalu kendor, maka dia akan bertabrakan dengan dasar block headnya ini. Nah jadi disitulah timbul bunyi ketika rantai keteng itu sudah aus. Nah teman-teman, jika rantai ketengnya sudah bunyi ya teman-teman, langkah yang pertama yang harus dilakukan, teman-teman jangan langsung ganti rantai ketengnya teman-teman. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu tensionernya ini. Nah seperti ini. Nah tensioner yang seperti ini bisa teman-teman dapat lihat di motor-motor Grand ya, mesin Grand, Astrea, Legenda ataupun Legenda 2. Nah itu sama aja tensionernya seperti ini ya teman-teman, tonjokannya. Nah ini letaknya ada di bawah sini nih, di bawah ini teman-teman letaknya. Waduh, ini silnya sudah bocor lagi, ini sil giginya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk mengecek tensioner ini masih normal atau tidak, teman-teman bisa dengan cara meniupnya di bagian sini ya, yang ada pelornya ini, yang ada bola kecilnya. Apabila teman-teman tiup dan ini masih keras ya, ditiup belum bisa ya, maksudnya ditiup keras anginnya nggak keluar, itu tensioner teman-teman masih normal. Dan apabila ditiup itu anginnya keluar ataupun ngobos, nah itu tensioner sudah aus dan harus diganti. Dan apabila teman-teman sudah mengganti tensioner ini dan masih tetap bunyi, nah teman-teman harus membongkar dan menggantinya rantai ketengnya ini ya. Murah ya teman-teman untuk keluarga Honda ini, Astrea, Legenda, Prima, Win. Itu yang asli AHM itu cuma 45.000, itu ori AHM. Nah paling yang KW-KW malah cuma 25.000, 20.000. Nah kalau saran saya yang ganti yang asli sekalian biar awet. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ada juga cara untuk cara emergency ya teman-teman. Kepepet, belum ada uang tapi motor sudah berisik banget, biasanya teman-teman bisa mengganti per atau tonjokan tensioner ini, pernya ini dengan menggunakan per yang lebih kaku. Nah tapi itu dengan catatan emergency ya teman-teman. Apa maksudnya? Kepepet, belum ada duit buat ganti tensioner ataupun rantai ketengnya, teman-teman bisa menggunakan per yang lebih kaku. Untuk tujuannya itu untuk mendorong tensioner ini, untuk mendorong ke rantai kampretnya itu lebih kuat dan rantainya itu akan lebih kencang. Nah tapi ada efek sampingnya ya teman-teman. Nah untuk rantai ketengnya itu kan berhubungan langsung dengan kruk as.
dan juga noken. Nah, apabila pernya ini diganti yang lebih kuat dan tensioner ini menekan rantai ketingnya lebih kuat, nah itu efeknya akan bertumpu di bagian kelahar kruk asnya ya teman-teman, karena di situ kelahar kruk asnya ditimpani beban yang kuat karena per yang lebih kaku ya, karena tensioner ini menekan rantai ketingnya itu lebih berat. Nah, jadi seperti itu. Dan itu mungkin kalau dipakai buat perkotaan atau jangka pendek mungkin tidak akan berpengaruh untuk kelahar kruk asnya ya teman-teman. Yang jadi permasalahannya itu dipakai dalam jangka panjang. Nah, seperti itu. Kalau untuk di jangka pendek, untuk di motor buat ke warung ataupun buat nggak pergi jauh, itu nggak apa-apa dengan menggunakan menggunakan per yang lebih kuat. Tapi kalau untuk jangka panjang jangan ya teman-teman, karena itu akan merusak komponen lain seperti kelahar kruk as ataupun noken. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di serba-serbi Honda Win itu biasanya yang berisik itu ada di bagian koplingnya ya teman. Bak kopling itu kalau stasioner itu biasanya bunyi crak 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 crak. Itu biasanya ada di bagian bak koplingnya atau rumahan kopling atau karet koplingnya itu sudah mulai haus. Nah, teman-teman bisa menggantinya. Dan untuk permasalahan rantai ketingnya ini nanti saya akan ganti karena saya belum belanja alatnya, belum belanja ini partnya ya, apa rantai ketingnya ini saya belum beli. Nanti saya akan videokan tersendiri untuk cara-cara menggantinya. Dan untuk di video kali ini saya akan tutupkan ya. Untuk video kali ini saya cuma akan membahas serba-serbinya, sebab bunyi, cara mengetahui dan cara mengatasinya ya. Jadi seperti itu. Untuk klepnya itu nanti ini ada caranya sendiri, nanti saya akan videokan untuk motor lain ya, karena ini bos klepnya masih bagus. Nah, seperti itu. Dan itu aja, semoga bermanfaat. Saya cukupkan ya. Terima kasih.